Sobat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sobat seni, di video sebelumnya kita belajar tentang mendesain ukiran, yaitu motif dari pajajaran, motif atau ornamen pajajaran. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu menjabarkan motif dari Pajajaran, dari kerajaan Pajajaran. Jadi ini ya, motif seperti ini tuh pasti kalian susah, pasti kalian merasa sulit untuk merangkainya. Terutama pada kalian yang masih pemula pasti bingung, ini kalau misalkan dibikin pada pintu atau pada bagian apa, terus menjabarkannya seperti apa, pasti kalian akan terasa kesulitan. Di video kali ini saya akan memberikan atau mengulas tentang menjabarkan motif Pajajaran yang kemarin kita bahas. Yang pasti kita akan menggunakan rumus-rumus agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke? So, buat kalian yang benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke sahabat seni, saya sudah mempersiapkan ya rumus yang pertama ulir, yang kedua simbar, yang ketiga endong, yang keempat rubusan, kelima angkup, keenam pecahan 1, yang ketujuh pecahan kedua. Jadi nomor 6 dan nomor 7 ini hampir sama bentuknya. Terus nomor 8 yaitu benangan. Seperti ini ya, ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang tahap yang pertama kalian harus bikin garis tengah, karena kalau ini nanti akan dimirrorkan ya. Oke, tahap selanjutnya yang pertama ya, kita bikin dasaran terlebih dahulu. Yang pertama kita bikin rumus yang nomor 1, kita bikin ulirnya. Ini membentuk seperti vas bunga, seperti pot ya. Kemudian kita bikin dasaran. Jadi bikin seperti ini dulu. Kalau misalkan kalian mau bikin pelongkarannya arahnya ke atas atau arahnya mana, sebenarnya nggak masalah, tapi kalian ikuti aja arahan dari saya. Yang pertama kayak gini. Terus kemudian yang bagian dalam ini ya, kita masukkan gambar rumus yang nomor 4. Terus kemudian kita masukkan ulir, gambar rumus yang nomor 1. Terus kemudian gambar rumus yang nomor 6 di bagian sebelah sini. Ini ya, saya zoom. Dan jangan lupa untuk memberi coretan ornamen ya. Selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Jadi rumus yang nomor 4 itu bisa setengah, bisa lengkap ya. Kalau misalnya kalian mau lengkap seperti ini juga bisa. Kalau yang tadi kan gambarnya cuma yang bagian depan, kalau belakangnya nggak saya gambar. Tapi kalau misalkan mau gambar yang lengkap juga nggak masalah. Terus bagian yang sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Selanjutnya di bagian sebelah sini ya, kita memasukkan gambar rumus yang nomor 4 terlebih dahulu. Jadi gambar rumus yang nomor 4 ini hanya bagian depan. Jadi terus langsung disambung ya, langsung disambung dengan gambar rumus yang nomor 6. Selanjutnya di bagian ini
kita memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Ini sama ya, nomor 3. Untuk bagian sebelah sini langsung aja dibikin kayak gini ya. Terus kemudian yang ini kita memasukkan gambar rumus yang nomor 5. Kemudian kita memasukkan gambar rumus yang nomor 4 tapi yang bagian depan ya. Ini kan nomor 4 ini kan agak panjang, bagian depan dan belakang. Kalau belakang itu nggak ada ulirnya, kalau depan itu ulirnya ada 2. Jadi kita masukkan bagian yang depan aja yang ada ulirnya. Selanjutnya ya, di bagian sebelah sini saya kasih garis seperti ini. Nah, ini bentuknya nanti akan menjadi sangat keren. Jadi jangan sampai di skip-skip. Terus selanjutnya ya, di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Dilanjut dengan gambar rumus yang nomor 7. Jadi gambar rumus yang nomor 6 dan nomor 7 itu sebenarnya sama, cuman yang nomor 6 itu pecahan 1 yang ada ulirnya bagian depan sama belakang. Kalau nomor 7 pecahan yang kedua yang depan gak ada ulirnya, yang belakang ada ulirnya. Nah, kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 4 tapi ini yang lengkap ya. Kalau tadi kan gambarnya hanya bagian depan, tapi ini depan belakang. Maksudnya yang ada ulirnya dan tidak ada ulirnya kita gambar lengkap ya. Kemudian di bagian yang ini, yang kayak saya kasih garis tadi, kita bikin garis-garis seperti ini. Kemudian kita bikin seperti kotak-kotak. Nah, ini jadinya keren banget. Ini seperti buah ya. Jadi kalian bisa membuat gambar rumus yang nomor 5 ini jadi tambah keren. Caranya seperti ini. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 7 di bagian sebelah sini. Jadi sambung ya. Selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 5. Kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Jadi gambar ini di bagian ini yang saya gambar itu bikin bentuk daun pokok yang utama tapi yang kecil. Jadi setengah ya, pokoknya ini masih kecil lah daun pokok yang utama, tetapi ibaratnya itu masih kecil ya, belum gede banget ya. Oke, lanjut ya. Untuk bagian sebelah sini saya masukkan gambar rumus yang nomor 1 terlebih dahulu. Kemudian disambung dengan gambar rumus yang nomor 6. Gabung dengan gambar rumus yang nomor 5. Ini sama ya, sebenarnya ini daun pokok, cuma daunnya masih muda, maksudnya ini masih muda, belum terlalu besar. Nanti pada daun pokoknya kita bikin yang agak besar ya. Selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 7.
Di bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 7. Selanjutnya kita bikin gambar pokok yang paling besar, ya gambar yang paling utama. Jadi ini gambar yang utama seperti yang kita gambar di video sebelumnya ya. Kemudian kita kasih seperti ini ya. Kalau misalkan kalian bikin gambar-gambar seperti ini masih kurang paham, kalian tonton di video sebelumnya. Jadi kalian pahami terlebih dahulu. Kalau kalian sudah paham merangkai ukiran seperti untuk merangkai ukiran seperti ini kalian akan lancar. Oke, kita lanjut ya. Untuk bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 5. Terus disambung dengan gambar rumus yang nomor 6. Kemudian disambung dengan gambar rumus yang nomor 1. Untuk di bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 4. Ini yang nomor 4 kita lengkap ya, panjang ya. Karena ini daun pokok yang paling utama. Kemudian di bagian sebelah sini kita kasih gambar yang nomor 3. Untuk bagian yang sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 7. Selanjutnya yang di sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 1. Nah yang terakhir, yang ini kita masukkan gambar rumus yang nomor 2, yaitu simbar. Jadi simbar ini menumpuk pada benangan atau gambar yang nomor 8. Jadi kita langsung kayak gini ya bentuknya ya. Terus kemudian jangan lupa untuk memberi coretan ornamen, karena ini sangat penting sekali. Selanjutnya saya akan memperjelas menggunakan spidol agar kalian lebih paham, lebih tahu ornamen-ornamen yang saya gambar ini. Jadi teman-teman, ornamen seperti ini kalian bisa gunakan di media pintu, almari, kursi, meja, dan masih banyak lagi ya. Atau misalkan mau bikin bentuk belawong itu tempat keris atau pedang atau semacam sebagainya ya. Jadi kalian bisa bikin sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi menggambar atau merangkai ukiran itu bebas sebenarnya, mau dibikin seperti apa, ulirnya bentuknya seperti apa. Misalkan dasarannya melungkere mau ke atas, ke bawah, ke samping, itu terserah kalian. Jadi yang pasti kalian gunakan rumus yang sudah saya persiapkan ini. Jadi rumus untuk motif pajajaran kalian gunakan yang kayak gini. Nanti kalau misalkan pingin yang motif-motif yang lain, saya akan mempersiapkan. Jadi masing-masing motif atau ornamen tradisional itu membawa ciri khas masing-masing. Mungkin ada kemiripan-kemiripan, tapi nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Saya akan memperbandingkan antara motif-motif yang tradisional dari daerah A, B, dan seterusnya. Jadi kalian lebih bisa memahami. Nah, sampai sini pasti kalian dalam hati berpikir, wah, Mas Iskandar ini menggambar sebenarnya tinggal atau misalkan tinggal menjiplak, tinggal Nah, sampai sini saya jelaskan ya. Mengarang atau membikin ornamen itu bukan waktu yang cepat. Jadi saya menggambar ini juga lumayan lama,
maksudnya saya mengarang ini bentuknya biar bagusnya seperti apa, terus nanti kita jadinya seperti apa, itu juga butuh waktu yang lama. Kalau misalkan ide itu langsung di video, itu pasti bakal panjang videonya, terus yang jelas saya ngeditnya pun juga bakal susah, bakal lama. Jadi saya langsung saya gambar terlebih dahulu, terus biar terlihat ada bekas-bekasnya, nanti tinggal melanjutkan. Contohnya seperti ini ya, ini sebenarnya sudah saya gambar, cuman terus saya bikin agak soft, nanti saya tinggal memperjelas saja. Jadi dalam video itu tidak terlalu lama, agar kalian juga tidak bosan nontonnya, biar kalian juga semakin mudah untuk memahami. Nah, untuk memirrorkan, sebenarnya video-video sebelumnya saya sudah memberikan tips-tips agar kalian mudah untuk memirrorkan gambar. Nah, kalau yang video-video sebelumnya kan saya bikin menggunakan kertas kalkir. Jadi kertas kalkir itu sangat berguna sekali untuk memirrorkan gambar ornamen yang hanya menggambar setengahnya saja. Jadi kita bikin gambar itu bisa menjadi presisi. Nah, kalau misalkan kalian sudah lancar atau sudah jago menggambar, kalau kalian berpikir nggak usah dimal atau nggak usah dijiplak, itu nggak masalah, itu terserah kalian, senyaman kalian, pokoknya seenak kalian lah pokoknya. Karena emang kalau kalian sudah lancar, sudah ahli, itu nggak jadi masalah, itu akan menjadi kepuasan tersendiri. Nah, dari sini kalau misalkan kalian masih kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ingin langsung bertanya pribadi kepada saya, langsung saja DM di Instagram, atau bisa langsung konsultasi via WA. Nah, teman-teman, buat kalian yang masih pemula, belajar menggambar coretan ornamen seperti ini juga sangat penting sekali, karena selain membuat gambar itu menjadi bagus, itu akan menjadi ciri khas kalian nanti. Kalau misalkan coretan kalian tidak rapi, meskipun gambar kalian bagus, itu seperti ibarat kita makan itu bumbunya kurang pas. Jadi kalian jangan tanggung-tanggung untuk belajar ornamen, juga belajar coretannya, dan belajar memahat sekalian. Oke? Buat sahabat seni yang mungkin mau request tentang video apa yang ingin saya bikinkan, kalian bisa request, tulis saja di kolom komentar. Dan buat sahabat seni mungkin yang kemarin menghubungi saya melalui WA, terus saya agak slow respon, saya mohon maaf sekali, karena emang kondisi saya benar-benar lagi beriut ya. Terus yang WA juga lumayan banyak, terus ada yang nggak kebuka, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman yang nggak sempat saya balas, kalian bisa langsung WA terus, atau bisa langsung DM, nggak usah sungkan. Kalau misalkan ada kesempatan, saya akan membalas. Karena gini ya sahabat seni, karena saya kan di rumah juga ada anak kecil, jadi sering HP saya itu dibuat mainan sama anak saya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf kalau misalkan kalian konsultasi atau tanya-tanya, saya slow respon di media sosial. Tetapi kalau kalian ingin tahu aktivitas saya, misalkan saya bikin apa nih, atau bikin desain apa nih, kalian bisa follow Instagram saya agar kalian tahu apa aja yang saya bikin. Oke? Nah, sahabat seni yang saya arsir ini, kalian bisa bikin menjadi bolong atau ukiran perawangan, atau nggak usah dibolong, bikin ukiran pelemahan. Nah, kalau ingin tahu gimana cara membolong-bolongnya, itu kalian tinggal lihat ya koleksi video yang ada di Creaukir, itu sudah ada. Kalau mau bikin pelemahan juga sudah ada. Kalau pelemahan menggunakan mesin profil itu juga sudah ada ya.
Nah, sampai sini inilah hasil dari tutorial kita kali ini. Motif Pajajaran menggunakan 8 rumus. Dari ulir, simbar, endong, turbusan, angkup, pecahan 1, pecahan 2, dan benangan menghasilkan rangkaian ornamen Pajajaran menjadi keren gini. Oke, semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya ini memotivasi kalian dan menjadi inspirasi kalian untuk terus semangat belajar seni ukiran kayu. Oke, semoga bermanfaat. Sahabat seni, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Sahabat seni, buat kalian yang masih pemula belajar seni ukiran kayu, terutama pada motif-motif tradisional yang ada di Indonesia, itu sangat penting sekali. Sulit memang, karena ornamennya itu benar-benar sulit untuk dipelajari, tapi kalau kalian bisa menguasai, kalau kalian bisa mempelajari sampai benar-benar menjadi lancar, pasti kalian akan menjadi seorang seniman yang sangat luar biasa. Dan Gria Ukir akan membantu kalian mempelajari seni ukir tradisional yang ada di Indonesia. Oke, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.